Ya masih Anda simak Halo Kota Batik dari FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif dan masih bersama saya Ribut Ahwandi sampai pukul 12 malam nanti ya. Iya, coba semoga aja nggak bosan ya mendengar suara saya. Ya, ditunggu pokoknya informasi dari Anda. Baik, silakan Anda bisa menyampaikan melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 ya. Nah, kita masih bahas mengenai itu tadi ya, AI dan juga buku nih. Di satu sisi banyak orang yang saat ini mungkin setengah merasa terancam dengan keberadaan AI, tapi di sisi lain AI juga punya manfaat yang juga nggak bisa dianggap enteng gitu, terutama dalam dunia pendidikan. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya kepada Anda bahwa ternyata di dalam dunia pendidikan AI ini juga punya peran yang juga sangat vital ya, cukup vital. Dia bisa menjadi ruang belajar yang secara privat ya, bagi anak ataupun juga bagi guru sebagai ruang untuk pembelajaran. Bahkan bisa menjadi apa ya istilahnya, sebagai wahana untuk melakukan asesmen atau semacam evaluasi belajar. Bahkan yang terakhir tadi ya, ini juga bisa melakukan mengidentifikasi siswa ini bagaimana di dalam proses belajar. Lalu apalagi? Nah ini, dia juga bisa berfungsi sebagai emerging technologies seperti VR, AR, kemudian juga robot pendidikan. Jadi teknologi terbaru dalam dunia pendidikan seperti virtual, nggak cuma di dalam dunia pendidikan ya, tapi teknologi terbaru nih ya, misalkan seperti virtual reality atau VR atau juga augmented reality atau AR dan juga robot pendidikan ini sepertinya ya hari ini luar biasa canggihnya karena ketiga-tiganya sudah bisa meningkatkan interaksi antara siswa dan lingkungan belajar mereka. Ada di antara penerapan aplikasi ya, teknologi ini diantaranya adalah chatbot. Ini membantu siswa untuk mendapatkan informasi atau memecahkan masalah secara mandiri melalui teks atau suara. Sementara VR dan AR ini teknologi ini memungkinkan siswa untuk belajar secara lebih nyata. Nah, contohnya adalah penggunaan kacamata VR untuk menjelajahi kontur geografis atau memahami struktur anatomi tubuh manusia. Nah, keren ya. Nah, teknologi-teknologi ini tidak hanya membuat pembelajaran lebih menarik sebenarnya, tetapi juga memperluas pengalaman belajar siswa di luar ruang kelas. Ya, namanya juga belajar ya. Sebenarnya kalau kita berangkat dari filosofinya Ki Hajar Dewantara misalnya ya, kita kenal betul yang namanya alam semesta adalah sekolahku gitu kan. Semua orang adalah guru gitu. Jadi dimanapun tempat sebenarnya menjadi tempat yang paling nyaman untuk belajar. Apapun itu. Dengan siapapun itu. Tapi dengan kemajuan AI nampaknya ruang ruang dunia nyata ini agaknya mulai dimayakan. Dimayakan itu artinya disimulasikan. Tidak lagi berada di ruang nyata tetapi hanya dalam image. Nah, makanya disinilah yang menjadikan AI ketika diimplementasikan dalam dunia pendidikan juga mengandung tantangan. Ya, walaupun banyak manfaat di dalam penerapan AI, terutama di dalam pendidikan, ini tidak lepas dari tantangan. Ada beberapa hal yang menjadi tantangan. Di antaranya adalah kesenjangan akses teknologi. Kita tahu, tidak semua sekolah, terutama di daerah terpencil, ini memiliki akses ke perangkat teknologi yang memadai, teknologi digital tingkat tinggi gitu. Jangankan teknologi tingkat tinggi ya, belum tentu di daerah-daerah itu semuanya terakses ya sinyal wifi atau misalkan mereka bisa mengakses provider ya kan, itu masih soal akses. Belum lagi misalkan dengan kondisi ekonomi yang berbeda. Nah, tidak semua orang bisa nih
membeli HP misalnya. Nah, itu jadi masalah, akan menjadi kesenjangan gitu kan. Meski saat ini ya, yang namanya akses, ya memang akses itu di Indonesia agaknya sudah mulai diperluas, diperlebar sampai ke daerah-daerah pedalaman, tetapi tidak semua. Kadangkala nggak usah di daerah pedalaman deh, kadangkala kita yang namanya WiFi ataupun provider, belum tentu loh semuanya lancar. Saya kadangkala kalau misalkan naik ke gunung nih, HP saya nggak ada sinyalnya. Kenapa? Providernya nggak nyangkut. Apalagi kalau di gunung jelas nggak ada WiFi gitu kan. Lagi di hutan misalnya, wah itu. Tapi itu tempat ternyaman ketika nggak ada sinyal, nggak ada WiFi, nggak ada gangguan deh. Kemudian yang kedua adalah pelatihan guru. Ya, banyak guru di Indonesia yang belum terbiasa menggunakan teknologi AI, sehingga pelatihan intensif ini diperlukan. Nah, kegiatan seperti webinar Gesit Gramedia Edukasi ya, atau misalkan kegiatan-kegiatan lain ini sangat membantu guru untuk memahami penggunaan AI ID dalam pembelajaran sehari-hari. Dan memang ini kayaknya memang harus dibiasakan ya untuk pelatihan penggunaan AI ini supaya tidak gagap lagi ya. Tapi bukan berarti kemudian penggunaan teknologi ini yang menjadi menggeser mainstream atau menggeser arus utama dunia pendidikan. Bukan, dia hanya alat bantu. Itu yang harus dipahami. Kenapa? Kalau kemudian menggeser, ini bisa nih menimbulkan masalah lagi dalam hal apa? Etika dan privasi. Ya, penggunaan AI ini memunculkan kekhawatiran terkait privasi data siswa, terutama dalam sistem profiling dan prediksi. Nah, tantangan ini perlu diimbangi dengan kemampuan digital literasi masyarakat yang bagus. Jadi masyarakat perlu melek teknologi. Kemudian yang berikutnya adalah ini nih yang paling kayaknya vital banget, pembiayaan. Ya, implementasi teknologi AI pastilah membutuhkan investasi yang besar, baik untuk perangkat kerasnya maupun perangkat lunaknya. Nah, beberapa daerah atau sekolah memang telah mampu menjawab persoalan ini, tapi banyak juga di daerah yang masih berfokus pada upaya pengembangan dan pengimplementasian teknologi, sehingga perlu dukungan otoritas negara, pemerintah, dan masyarakat terkait untuk bisa mengakses itu. Terus lalu bagaimana cara mengatasi permasalahannya? Nah, pasti ada kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan juga masyarakat. Itu sangat penting. Dukungan finansial dan teknis dari berbagai pihak ini bisa membantu mengintegrasikan ya penggunaan AI ke dalam sistem pendidikan secara lebih merata. Nah, ada studi kasus implementasi AI dalam pendidikan yang sepertinya ini menarik juga untuk kita bahas. Salah satunya adalah di beberapa negara ya yang berhasil ya. Di antaranya adalah di Tiongkok atau China. Ya, di negara ini penggunaan teknologi facial recognition untuk memantau perhatian siswa di kelas ini sudah sangat masif di sana. Kemudian di Amerika Serikat ada digunakan platform Khan Academy dan Coursera menggunakan AI untuk personalisasi materi pengembangan pembelajaran ya. Sementara di India ada yang namanya aplikasi Byju's ya, siswa dengan aplikasi ini bisa belajar secara adaptif dengan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nah, sementara di Indonesia ini mulai mengejar ketertinggalan melalui inisiatif seperti Merdeka Belajar yang juga mulai memanfaatkan teknologi digital terutama untuk memperluas akses pendidikan. Nah, makanya banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan oleh banyak pihak, salah satunya swasta. Nah, Anda, saya, kita bisa berperan lebih dalam lagi untuk bisa membuat dunia pendidikan kita itu jauh lebih maju lagi. Tapi satu hal, jangan sampai ada yang terlupakan.